Selamat siang Sobat Bahari dimanapun Sobat Bahari berada. Jumpa lagi dengan saya Septa, teknisi dari PT Karya Bahari Abadi cabang Ancol. Oke, Sobat Bahari, untuk di live kali ini kita akan membahas hal yang sedikit berbeda. Namun sebelum kita mulai live kali ini, ada baiknya saya akan mengingatkan untuk Sobat Bahari dimanapun berada tetap menjaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan untuk tetap menjaga diri agar bisa selalu beraktivitas dalam keadaan sehat ya Sobat Bahari. Dan saya juga mau mengingatkan untuk Sobat Bahari yang mungkin belum mengikuti media-media sosial kita, Sobat Bahari bisa cek di Facebook, Instagram, dan di YouTube. Karena di sana banyak informasi yang dapat Sobat Bahari ketahui. Oke, langsung saja Sobat Bahari. Seperti pada judul yang mungkin Sobat Bahari sudah ketahui bahwa pada live siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang jarang terlihat, bahkan mungkin jarang kita pedulikan, yaitu termostat. Seperti apa? Nah, termostat itu seperti ini Sobat Bahari. Seperti apa fungsinya dan mengapa hal ini sampai kita bahas? Karena ini merupakan sesuatu hal yang penting. Dan saya sendiri banyak mendengar mitos-mitos atau anggapan di luar sana bagi Sobat Bahari yang menganggap hal ini tidaklah penting. Maka pada live kali ini kita akan coba mengulasnya lebih jauh. Seberapa penting termostat ini bagi motor tempel Sobat Bahari, khususnya patak maupun dua tak. Oke Sobat Bahari, sebelum kita membahas lebih lanjut, jadi termostat ini berfungsi sebagai katup atau dia membuka dan menutup jalur masuknya air pendingin atau air untuk sirkulasi pada motor tempel Sobat Bahari. Untuk posisinya di mana? Untuk posisinya kalau kita lihat di samping saya sudah ada contoh mesin F300D. Ini mesin 4-stroke atau 4 tak. Untuk mesin 4 tak sendiri khusus seperti 300D ini karena dia V-engine dan 6 silinder, maka dia memiliki dua buah termostat. Salah satunya berada di sisi sebelah kiri atau port side. Jika Sobat Bahari perhatikan, di sini terdapat selang yang nantinya akan mengalirkan air. Seperti yang saya bilang tadi bahwa termostat dia berfungsi untuk membuka dan menutup jalur masuknya air untuk sirkulasi pendinginan. Jadi, kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena jika termostat ini tidak terpasang, otomatis si mesin akan selalu dalam kondisi dingin dikarenakan air sirkulasi mengalir tanpa ada yang mengatur membuka dan menutup. Ini sambil saya buka. Oke. Jadi di penutup ini ada dua buah baut. Dimana ini perlu kita buka sedikit. Maka jika cover dari termostat dibuka, Sobat Bahari bisa langsung menemukan termostat di dalamnya. Inilah yang membuka dan menutup aliran air menuju ke jalur pendingin di dalam mesin. Jadi, apabila termostat ini tidak ada, atau bahkan dengan sengaja dicopot, maka ini akan mengganggu dari sirkulasi air pendingin di motor tempel. Bagaimana sistem kerja dari termostat? Termostat ini jika dilihat dia terdapat kumparan atau spiral di dalamnya. Spiral ini terbuat dari logam, di mana ketika nanti dia terkena panas, dia berbeda dengan logam seperti besi biasa, justru dia akan menyusut dan membuka si bagian katup. Nah, seperti apa cara kerjanya nanti akan kita praktekkan di sini.
bagaimana kerjanya dia. Tapi sebelum itu, seperti yang tadi saya bilang, banyak anggapan atau mitos di luar sana yang menganggap hal ini tidak penting Sobat Bahari. Karena apa? Dianggap ini menyumbat jalur pendingin dari mesin. Sehingga terkadang akibat dari termostat ini tidak bekerja, mesin menjadi panas, overheat. Sedangkan anggapan itu sebetulnya tidaklah tepat. Karena yang terjadi bukan disebabkan karena si termostat ini rusak atau macet. Tetapi lebih tepatnya dikarenakan kurangnya maintenance atau kesadaran dari pengguna motor tempel terhadap kebersihan dan menjaga dari termostat ini. Kita tarik lebih jauh lagi, kenapa pentingnya air masuk untuk pendingin dibuka dan ditutup. Jadi mesin itu dia bekerja bisa dibilang efisien di suhu ideal kerja yaitu 60 sampai 80 derajat Celcius. Bisa dibayangkan jika mesin tanpa ada termostat, ketika dia baru dinyalakan, air langsung sudah bekerja untuk mendinginkan mesin, maka suhu ideal tersebut tidak dapat tercapai. Akan selamanya mesin itu dalam keadaan dingin. Maka dari itu dibuatlah adanya termostat. Dia yang menahan untuk beberapa saat air itu tidak bersirkulasi sehingga mesin dapat mencapai suhu ideal kerja yaitu 60 sampai 80 derajat. Kemudian apa yang terjadi jika suhu sudah mencapai angka 60 sampai 80 derajat? Maka termostat nantinya dia akan membuka dan membiarkan air untuk bersirkulasi mendinginkan mesin. Jadi bagi Sobat Bahari, khususnya seperti pengguna di motor tempel 2 tak yang banyak saya temukan ketika dia baru beli, ini langsung dilepas, ini langsung dibuang, tidak dipakai. Jadi itu sangat disayangkan ya, karena tadi anggapan bahwa ini menjadi penyebab mesin jadi panas, akhirnya berkembang, akhirnya si termostat inilah yang jadi kambing hitam, dia yang disalahkan. Sebetulnya jika kita bisa memaintain, kita bisa menjaga, ini bukanlah jadi penyebab masalah dari mesin Sobat Bahari itu panas gitu. Jadi kalau ini nggak ada, malah mesin tempel Sobat Bahari menjadi tidak efisien dalam penggunaannya. Nah, untuk merawatnya pun seperti tadi saya sudah contohkan, untuk mencari posisinya sangatlah mudah. Untuk di 4 tak, kita bisa lihat di sisi bagian kiri atau bagian kanan. Mungkin untuk PK-PK kecil, umumnya termostat ini berada di dekat tutup cylinder head maupun exhaust. Nah, seperti saya punya contoh di sini juga, ini contoh untuk motor tempel 2 tak. Ini bagian cover dari cylinder head Sobat Bahari. Pada mesin 2 tak, termostat berada di balik cover ini. Jadi Sobat Bahari hanya tinggal membukanya, kemudian di bagian dalam nantinya Sobat Bahari bisa langsung menemukan termostat. Seperti apa kita untuk memaintainnya? Sebenarnya cukup mudah Sobat Bahari. Jika Sobat Bahari lihat, termostat bentuknya tidaklah rumit. Untuk memaintainnya kita hanya perlu membersihkan dari kerak-kerak garam atau kotoran-kotoran yang menempel. Karena cara kerja si termostat ini cukup simpel. Ketika dia terkena panas, per atau spring di dalamnya dia akan menyusut, membuka katup, maka air akan bersirkulasi. Nah, yang banyak kejadian adalah ketika Sobat Bahari tidak melakukan maintain, tidak membersihkannya, kemudian dibiarkan seperti itu, apalagi karena mesinnya jarang di flushing, ininya macet, termostatnya macet, itulah yang sebetulnya menjadi penyebab kenapa motor tempel Sobat Bahari menjadi panas. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara kerja dari termostat ini. Oke Sobat Bahari, saya sudah menyiapkan air panas. Mengapa saya menggunakan air panas? Seperti yang saya bilang bahwa dia akan bekerja di suhu kisaran 60-80 derajat. Di mana pada suhu itu termostat akan terpapar panas dan dia akan mulai bekerja. Oke, langsung aja kita contohkan. Di sini ada 2 buah termostat. Ini langsung saja kita
Oke. Nah, Sobat Bahari bisa lihat bahwa katup membuka ketika termostat terpapar panas dari air panas. Ketika seperti inilah, maka air dari sirkulasi air pendingin motor tempel, dia akan mengalir memasuki jalur-jalur pendingin di dalam mesin. Jadi kalau bisa dilihat, cara kerjanya sangat simpel. Dan saya harap tidak ada lagi yang beranggapan termostat ini malah menjadi penyebab mesin overheat. Jadi mesin overheat karena termostat itu jarang terjadi. Yang ada karena termostat tidak dirawat, dia tidak dapat bekerja dengan maksimal, itulah yang akan menyebabkan air pendingin tidak mengalir dengan baik. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa untuk merawat ini sangatlah mudah. Lokasinya pun mudah untuk ditemukan, seperti 2 tak. Ini bahkan kalau kita buka top polling, kita bisa langsung menemukan lokasi ini. Jadi sebetulnya tidaklah sulit untuk memaintain. Mungkin dalam waktu 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, itu nggak masalah. Dibuka, dicek, dibersihkan, kemudian dicoba dengan seperti yang saya lakukan pakai air panas. Itu juga bisa kita coba jika dia bergerak, kemudian nantinya kalau sudah dingin dia akan menutup, berarti itu bisa dibilang termostat dalam kondisi yang baik. Jadi saya harap tidak ada lagi ke depannya Sobat Bahari yang beranggapan bahwa termostat ini perlu dilepas, harus dilepas ketika mesin itu baru dibeli. Khususnya memang itu terjadi di mesin 2 tak. Gitu. Jadi baik 2 tak, 4 tak ini sangat diperlukan. Tujuannya seperti tadi, dia menjaga agar mesin tetap bisa bekerja di suhu yang ideal. Jadi seperti itu Sobat Bahari tentang termostat. Ya, jadi termostat poinnya adalah dia mudah untuk dibersihkan, mudah untuk dicari juga, dicari dalam artian untuk memaintain kita lebih mudah untuk tahu lokasinya di mana, baik 4 tak, 2 tak, tidak ada kesulitan seharusnya. Gitu. Dan untuk pembersihan dan pengecekannya pun gampang, kita hanya membutuhkan air panas yang mungkin bisa nggak usah terlalu banyak airnya, asal dia bisa terlihat bekerja, membuka, menutup, itu sudah cukup. Gitu. Jadi sekian mungkin yang bisa saya bagikan, saya sampaikan kepada Sobat Bahari tentang termostat ini ya. Jadi kedepannya jangan pernah dilepas lagi bagi Sobat Bahari yang menggunakan mesin 2 tak, dan jangan lupa juga untuk selalu memaintain, membersihkan termostat. Karena biar gimana termostat ini kecil tapi sangat penting untuk motor tempel Sobat Bahari. Oke Sobat Bahari, sekian yang bisa saya bagikan, saya sampaikan untuk live siang hari ini. Jika memang ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan saja di komentar. Dan jangan lupa untuk follow di Facebook kita, Instagram kita, dan YouTube kita untuk Sobat Bahari yang ingin mengetahui ilmu-ilmu lainnya atau tentang lebih dalam mengenai motor tempel 4 tak. Maka saya akhiri live kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan live yang hari ini. Keep safe, keep clean, tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan. Selamat siang dari saya dan senyum Bahari, senyum Indonesia.